Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Return Investment. Hari ini tanggal 23 September 2021. Saya akan membahas saham-saham untuk besok tanggal 24 September 2021. Oke teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS tidak terima titip dana trading. Teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake cloning group, dan juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube yang biasanya menawarkan titip dana trading seperti itu. Oke teman-teman, bahasan kali ini adalah masih seputaran saham yang saya ambil dari watchlist sebelumnya, dan beberapa tadi saya ambil dari scanner, dan keluar dari scanner sebenarnya juga ya saham-saham lama juga teman-teman ya, karena memang sudah saya filter. Beberapa saham yang kecil-kecil seperti itu memang tidak pernah saya masukkan di dalam bahasan YouTube saya. Oke. Sebelum masuk ke materi, teman-teman, kita akan tengok dulu IHSG-nya. Untuk saat ini IHSG-nya kembali lagi membaik, teman-teman ya. Kalau kita lihat ini ada satu kotak ya. Kotak yang saya bikin warna merah ini adalah satu resist area. Dan untuk hari ini IHSG berhasil naik di atas resistannya, di kisarannya adalah di 6113-an, 6114-an, dan naik 0,56% atau sebesar 34,477 poin ke level 6150. Dan ini boleh dibilang ya sudah jauh lebih baik dari sekitar seminggu ini teman-teman ya. Untuk resistan candle berikutnya ada di kisaran 6150, kemudian 6170, 6180, berikutnya ada di sekitar 6250. Jadi ini secara kondisi dari IHSG tidak ada masalah sama sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk besok ini saya udah pilihkan beberapa saham. Nih, yang pertama adalah Harum. Ini teman-teman yang mengikuti video saya kemarin, sempat saya singgung tentang Harum teman-teman ya. Ini kalau kita lihat sebenarnya untuk Harum ini bukan serta-merta ya. Ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat, bahwa ini ada satu area support, area resistan ya. Dan Harum ini polanya adalah seperti ini, polanya masih pola-pola perulangan, dan di bagian bawah di Harum ini adalah supportnya ya, terus kemudian di bagian atasnya adalah resistannya seperti itu. Dan untuk Harum kemarin dia beranjak naik dari dasar, ini sebenarnya cukup lama ya teman-teman, dari tanggal 31 Agustus ada satu fase naik, terus koreksi sebentar, terus kemudian naik dan breakout. Jadi di area sini teman-teman, ini ada satu kenaikan, terus ada retracement sebentar, baru kemudian naik. Jadi untuk Harum hari ini berhasil menembus high-nya 6150 ya teman-teman. Tadi sempat saya shout sekitar berapa ya, 52 kalau nggak salah ya. Silahkan cek di channel saya, itu kalau nggak salah sekitar 5 berapa gitu ya, 52, 50 atau 57 itu saya lupa. Itu masih baru running ya. Tapi memang dari kemarin ini barang setelah retrace ada satu percobaan naik teman-teman ya. Untuk resistan berikutnya itu bisa kita gunakan di sekitar 6950 teman-teman. Ya, kira-kira 500 poin lagi dia akan ketemu ke resistannya. Untuk support kita gunakan di 6150. Ini barang bagus sekali. Ya, ini barang bagus sekali, dan kalau kita lihat siklus ini juga dimulai dari, kalau kita lihat tahun lalu ya teman-teman, kalau kita lihat tahun lalu seperti ini. Nah, siklus gerak dia dimulainya adalah dari Oktober. Nah, ini juga sudah Oktober kan seperti ini. Nah, seperti ini. Apakah akan terjadi perulangan seperti itu teman-teman? Kondisi harganya udah beda ya. Kalau dulu di kisaran 1500-an, gila teman-teman, ini ya dari harga murah banget ya tahun lalu, sekarang udah 4 kali lipat maksud saya.
Dari 1.500 ke 6.000-an udah 4 kali lipat. Nah, apakah ini nanti kenaikannya bisa sekitar 3 atau 4 kali lipat? Berarti kalau misalkan harga sekarang di 6.000 ya kira-kira di berapa teman-teman? Kita lihat. Ini monthly-nya dia sempat di 8.000-an teman-teman. Itu tahun 2000 ini. Secara tren bagus sih untuk monthly-nya. Untuk weekly-nya juga oke teman-teman ya. Untuk weekly-nya saat ini dia menembus resistan penting teman-teman ya, resistan penting sebelumnya nih teman-teman ya. Jadi ini memang secara chart untuk Harum ini weekly-nya sangat bagus. Oke teman-teman, berikutnya adalah Indo Tambang Raya ya. Indo Tambang Raya, saham batubara juga ya, memang saham-saham batubara lagi bagus. Ini pamornya ya, bukan pamer ya, pamornya ini untuk Indo Tambang Raya, dia hari ini naik 3,16, kembali masuk lagi ke uptrend price channelnya, dan dia dekat lagi dengan resistannya 18.750, kurang sedikit teman-teman. Ini bagus sekali. Kita lihat dorongan volumenya teman-teman. Oh, volumenya sih masih biasa aja ya. Secara momentum oke, MACD oke semuanya. Oke, kita akan coba tengok di dalam chart weekly-nya. Weekly-nya juga sangat oke teman-teman pergerakannya ya. Nah seperti ini, dan untuk ITMG ini dia masih ada target jauh ke depan teman-teman. Kalau kita lihat monthly-nya juga, bahkan dia di 2011 dia sampai 45.000. Apakah ini after istilahnya setahun lalu market dip yang dalam itu, apakah ini komoditi ini akan membaik lagi seperti itu? Oke teman-teman, berikutnya adalah Bukit Asam ya. Berikutnya adalah Bukit Asam, ini juga masih sangat oke pergerakannya. Memang dia belum berhasil menembus high-nya, agak-agak slow seperti itu. Memang dia dalam satu pola perulangan atas bawah atas bawah atas bawah seperti itu. Saat ini dia juga sedang dekat dengan resistan MA 200. Jadi perhatikan aja teman-teman, bisa jadi tiba-tiba break seperti itu ya. Ini saat ini dia ketemu MA 200. Kita lihat dulu untuk ininya teman-teman. Volumenya sih ya rata aja teman-teman, rata aja, belum ada yang spike yang sangat tinggi seperti itu. Berikutnya adalah saham agro teman-teman. Ini kemarin juga saya short, ini memang ini saham masih mencoba menembus resistan. Resistan dia ada di 2400-an, kemarin saya sampaikan seperti itu, dan ini ada satu pola dia higher low teman-teman ya. Ciri-ciri barang mau naik itu adalah titik rendahnya lebih tinggi, dan ini dia mencoba menembus resistan ini udah 2 kali dalam sekitar 10 hari bursa ini teman-teman ya. Untuk support saat ini di 2400, karena 2400 sebelumnya adalah resistan, sehingga sekarang menjadi support. Resistan berikutnya candle ada di 2480, berikutnya ya dan di 26, 27, dan berikutnya 29. Ini barang bagus pergerakan teman-teman. Kemudian juga Breeze saat ini sih dia masih konsol. Ini ya mungkin saya nggak bisa banyak bahas, intinya dia masih konsol, tapi karena saya masih belum tertarik dalam kondisi konsol, sementara saya masukkan ke watchlist aja dulu. Kemudian untuk BRI teman-teman, BRI kan ada right issue di kisaran 34 ya teman-teman, 34, dan kalau nggak salah hari ini adalah hari terakhir perdagangan right-nya ya teman-teman BBRI. Jadi sebenarnya saya tertarik untuk membeli right-nya teman-teman, cuman ya boleh dibilang 2 hari ini kan akses internet sangat-sangat susah. Sebentar saya cek dulu ya, bbrir.tn ya. Waduh, nggak bisa ya, BBRI R Tune, pasar Tune, nggak bisa dicek ya. BBRI, coba saya cek dulu teman-teman. Harga Tune nggak bisa kelihatan ya teman. Kalau nggak salah hari ini dia berapa ya, sekitar 30-an ya harga right-nya. Itu
Padahal harga penembusannya adalah sekitar 34 kalau nggak salah ya. 34 tambah ini sebenarnya masih sangat menarik. Cuman 2 hari yang lalu saya sulitan akses internet, jadi ya akhirnya saya nggak bisa ikut di ride-nya di BBRI. Tapi nggak ada masalah. Sebenarnya nggak usah beli ride-nya juga bisa. Kalau teman-teman beli sahamnya juga kemarin di 35, sekarang udah 37 seperti itu. Ya memang ride issue kadang kita nggak harus beli di sebelum-sebelumnya, sebelum ride-nya, ride-nya, tapi bisa juga kita ngikutin pada saat dia bergerak setelah perdagangan ride-nya jalan seperti itu. Karena kita sambil ngelihat ya seperti itu. Kemudian adalah saham infrastruktur, maksud saya saham-saham SWF ya. Adikarya, Wika, PTPP, SKT masih sangat menarik saya ada barang ya. Kemarin saya sampaikan yang paling menarik adalah ADI sama PTPP karena secara chart seperti ini ADI dalam tren dari kenaikannya ini dia sudah membentuk titik yang lebih tinggi dan secara chart bagus. Kemudian saya sampaikan juga PTPP seperti itu. Nah, ini untuk hari ini ada updatean untuk Wika, dia sudah membaik karena dia sudah berhasil menembus resistan sebelumnya. Jadi yang saya sampaikan kemarin yang paling menarik adalah Adikarya, PTPP secara chart ya. Kemudian Wika juga hari ini udah mulai membaik teman-teman. Karena udah berhasil menembus resistan sebelumnya. Hanya yang bentuknya masih kurang sip adalah PTPP. Jadi kalau misalkan teman-teman mau milih ya antara Adikarya, Wika, PTPP. PTPP hari ini walaupun naik dia sempat turun, tetapi kalau kita lihat saat ini yang sip banget bentuknya adalah chart dari Wika, teman-teman bisa pertimbangkan. Wika, Adikarya, PTPP ya, teman-teman. Oke, kemudian yang saya sampaikan juga saham kemarin, ini saham swing ya, teman-teman. Artinya mungkin tidak bisa untuk harian, tetapi kalau misalkan di saham terkoreksi dalam, boleh dipantau, boleh jadikan koleksi seperti itu, karena ini barang, istilahnya menurut saya ini tidak langsung naik, tetapi ketika sudah naik ya dia trendingnya cukup kuat seperti itu. Saat ini dia berhasil menembus sejak 2 hari yang lalu ya teman-teman. Dia berhasil menembus high sebelumnya di 3.950, terus 3.975, terus hari ini dia lanjut lagi naik ke atas. Kita lihat histori harganya dulu. Nah, histori harganya kalau kita lihat weekly, ini barang per hari ini baru menembus MA 200 weekly, which is ini bagus sekali. Karena udah dicoba di weekly-nya itu udah dicoba 1, 2, 3 atau boleh dibilang udah 1 bulan dia mencoba untuk bermain di menembus resistan MA 200. Kalau misalkan dia bisa bertahan di situ, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya lagi. Ini adalah untuk Akra. Akra secara chart masih bagus banget, baik di monthly-nya, weekly-nya juga teman-teman ya. Perhatikan ini barang bagus sekali. Oke, perusahaan gas kita lihat dari monthly-nya teman-teman. Monthly-nya dia ya ada percobaan perlawanan, tetapi kalau kita lihat beberapa kali mencoba dia turun lagi monthly-nya. Secara weekly-nya juga sudah mulai agak kelihatan perlawanannya kalau kita tarik Fibo-nya sekarang. Ya, seperti ini memang kenaikannya dia belum nyampe ke resistan pertama di 23,6 retracement, tapi setidaknya ini adalah satu percobaan. Nah, apakah untuk Pegas ini nanti dia akan ikut menggembirakan fase naik akhir tahun? Ya, teman-teman, seperti ini bulan Oktober tahun lalu Pegas juga naik segini. Apakah nanti akan ikut naik? Silahkan teman-teman pantau setiap hari ini saham. Oke, kemudian ERA teman-teman yang saya sampaikan kemarin ini saham mode-mode swing seperti itu, atas bawah satu pola dengan support ada di 5.550 maksud saya, resistan 680. Sekarang dia sedang berada di separuh lebih dari trennya ya. Dia menembus hari ini tepat di resistan candlenya. Resistan berikutnya di 634, supportnya ada di 620. Bagus teman-teman, ini ada percobaan terus, dan untuk ERA memang saham inceran saya, saham watchlist saya.
Kemudian Arto, teman-teman, Arto masih melanjutkan kenaikannya hari ini dan ini clearly ini barang modelnya swing juga sangat jelas ya teman-teman. Ketika kemarin membentuk satu base di 78,6 retracement di kisaran 13.900, terus naik menembus 61, 50, 38 retracement atau di 16.600. Oke, IMJS teman-teman, setelah kemarin retracement sampai sekitar 23 overshoot sedikit, hari ini ada percobaan menembus resistan candle di 600. Closingnya, walaupun demikian closingnya turun sedikit teman-teman. Kita lihat dalam beberapa hari ke depan, kalau misalkan dia bisa break dari 630 bisa lanjut lari lagi. Multipolar demikian pula teman-teman. Untuk multipolar ini dia sedang mencoba menembus resistan, sekumpulan resistan candle di 590 ya teman-teman, multipolar. Oke, kemudian ASA teman-teman. ASA ya setiap yang naik tidak naik terus pasti ada koreksi ya. Demikian pula untuk ASA kita lihat saat ini terkoreksi sudah sampai 38, sudah melewati 23 sampai 38. Jadi saat ini dia terkoreksi sampai 23 lebih sedikit ya teman-teman. Ya kira-kira memang di 3280 itu adalah supportnya. Kalau memang nggak kuat dia akan kembali lagi ke kisaran 3000-an. BTPS teman-teman saat ini dia ketemu resistan di 61,8 dalam tren turunnya ya. Ini barang termasuk barang yang dulu saya sampaikan bahwa mesti dipantau. Kenapa? Waktu itu polanya adalah ketika naik dia akan turun, ketika naik dia akan turun, ketika naik dia akan turun, membentuk satu downtrend price channel, dan ketika breakout dari downtrend price channelnya, ternyata dia retest lagi support dan mencoba untuk naik. Jadi memang suatu saham itu ketika dia turun dan mencoba naik tetapi gagal terus seperti itu, mungkin dia memang masih akan turun. Tetapi ketika dia sudah breakout, naik menembus resistannya dan mengetes supportnya, tetapi mengetes resistannya lagi, ada kengeyelan di situ, ada percobaan berulang-ulang, itu memang kemungkinan dia akan lanjut bergerak seperti BTPS. Jadi sebenarnya kalau teman-teman tuh intinya di trading tuh hanya melihat pola. Pola satu saham dengan lainnya itu beda teman-teman. Masing-masing memiliki penunggu, masing-masing memiliki soul, masing-masing memiliki jiwa dari gerakannya. Maka pentingnya teman-teman menghafalkan saham sendiri-sendiri itu adalah seperti itu. Kemudian BBAI ini juga walaupun seperti ini, gerakannya wild seperti ini, sebenarnya ini saya melihat ada satu percobaan untuk naik lagi teman-teman. Ada satu percobaan untuk naik lagi. Sebenarnya nggak apa-apa ya, satu saham gerakannya liar tuh nggak apa-apa. Yang penting kita bisa ngelihat bahwa ketika dia naik terkoreksi memang wajar ada koreksi, dan ketika terkoreksi sudah saatnya atau sudah lemah koreksinya dia naik seperti itu. Ada percobaan lagi untuk naik. Itu kan sebenarnya sama juga dengan IMJS dulu. IMJS dulu kan juga ada satu percobaan berulang-ulang seperti itu. Sampai akhirnya dia beneran terbang. Jadi intinya kita memantau pergerakannya seperti itu kan. Coba kita tengok BBKP. BBKP ini belum, ini masih kayak kemarin kan ada percobaan naik di sini. Gagal, dia turun lagi ke bawah, percobaan naik, ngetes berapa kali, tapi sampai di sini udah retrace, tapi retracement di dalam dia retracement ini udah ekstrim menurut saya, karena retracementnya udah melewati 38 sampai 61 nggak kuat, dia kembali lagi ke awalnya seperti itu. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dari Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.